Halo sahabat SC, welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini aku mau ngasih tips gimana caranya dapetin orderan 100 plus plus dalam waktu beberapa minggu. BTW ini pengemasannya aku bagi jadi 3 hari. Jadi ini untuk hari pertama lumayan kisaran 30-an. Abis itu di hari kedua itu aku mengemas sekitar 40 pieces sweater. Dan yang terakhir di hari ketiga itu juga puluhan. Kalau misalnya ditotalin itu bisa sampai 100 plus plus. Dan aku packing itu aku bagi 3 hari karena jujur nggak sanggup packing dalam 1 hari full. Soalnya aku kan kuliah, terus aku juga ujian, jadi butuh space juga buat belajar, buat ngelakuin aktivitas yang lain. Jadi aku bagi part-partnya gitu. Oke, sebelum masuk ke tipsnya, aku mau cerita dulu kalau misalnya beberapa minggu yang lalu aku lupa tanggal tepatnya itu tanggal berapa. Aku bangun all shop, aku jualan outfit dan fokusnya itu ke sweater oversize. Dan di beberapa minggu yang lalu itu aku gencar banget buat ngepromosiin di TikTok karena menurut aku zaman sekarang sosial media yang paling berpengaruh itu adalah TikTok untuk menyebarluaskan segala informasi, termasuk buat promosi barang dagangan gitu kayak yang aku punya. Dan alhamdulillahnya lagi emang beberapa video yang aku bikin dan video yang temen aku bikin itu viral, masuk FYP gitu ya istilahnya sekarang. Dan akhirnya orang-orang pada berbondong-bondong buat ngefollow Instagram all shop aku. Nah di sini aku udah mulai lega, udah mulai sumringah karena aku ngerasa wah berarti viewersnya udah tetap gitu, bakalan lebih mudah buat ngejual produk yang aku bikin. Terus di beberapa minggu pertama itu udah ada orderan tapi memang gak sampai 100 piece ya. Dan di minggu selanjutnya alhamdulillah udah sampai 100 plus sweater yang aku jual. Dan di sini aku mau ngasih beberapa tips untuk gimana caranya kita dapetin orderan sebanyak itu. Tapi aku mau disclaimer dulu kalau misalnya ini cara yang memang aku pakai, emang real. Aku nggak terlalu belajar juga sih, tapi emang aku praktekin apa yang aku lihat, apa yang aku dengar gitu. Jadi langsung kayak aku cobain aja, nggak yang kayak terpaku sama buku harus ini enggak. Buat tips yang pertama, ini emang benar-benar harus banget karena tips ini berhubungan dengan Tuhan yang emang memberikan kita rezeki. Yang pertama itu ada niat yang ikhlas. Kenapa aku saranin buat niat yang ikhlas? Karena kalau misalnya niat jualannya itu udah salah, itu bakalan susah buat dapat rezekinya. Kayak contohnya, pokoknya gue itu mau jualan dapat untung harus 70%. Pokoknya gue harus kaya. Nah itu enggak. Kalau menurut aku sih nggak usah ya. Karena kalau kita jualan itu ya niat awalnya emang harus ikhlas. Kita mau mencari rezeki yang halal. Kita mau misalnya membagikan orang tua. Pokoknya niatnya emang harus diikhlasin dulu deh gitu. Buat yang kedua, menurut aku tipsnya adalah teman-teman harus punya akun biar all shopnya itu terkesan profesional karena nggak digabungin sama akun pribadi. Nah buat yang ketiga, teman-teman itu harus nentuin mangsa pasarnya itu siapa. Kayak contohnya aku itu fokusnya ke anak-anak remaja, terutama perempuan. Ya meskipun aku jual sweater unisex, cewek cowok bisa make, tapi aku lebih fokus ke anak-anak cewek yang memang ngikutin banget kan mode terkini gitu. Dan aku lihat juga sekarang anak-anak sekarang itu suka banget pakai baju-baju oversize. Jadi aku itu nih mangsa pasarnya. Kalau misalnya teman-teman punya mangsa pasar lain boleh, kayak contohnya ibu-ibu bapak-bapak atau misalnya anak kecil. Nah itu emang harus ditentuin dulu dari produk yang akan teman-teman jual. Nah buat yang keempat, tips dari aku ialah rajin-rajin buat promosi. Karena kalau misalnya kita itu udah punya all shop, modal udah ada, barang udah ke stok, tapi rajin promosi, itu bakalan susah. Nah buat promosi yang aku kasih saran, ini gak harus endorse, tapi teman-teman bisa bikin konten di TikTok atau misalnya ya pertama kali ya dipromosin dulu di akun pribadi dan minta juga teman-temannya buat ngepromosiin. Menurut aku itu udah cukup untuk ngebangun trust si customer gitu. Buat yang selanjutnya, tips dari aku adalah kasih sebagian rezeki kamu ke orang tua
Karena menurut aku ini manjur banget. Aku juga nggak yang ngasih orang tua berjuta-juta gitu, nggak. Belum bisa kayak kakakku yang emang udah ngasih blek langsung berapa juta gitu. Tapi di sini aku ngasih ya sedikit-sedikit aja. Setidaknya kalau misal udah ada untung ya aku kasih dikit. Atau minimal aku beliin mama aku pencuci muka. Ya seapa ya, sesimpel itu, tapi emang berarti banget buat aku. Karena dulu aku juga punya all shop, tapi aku nggak pernah gitu ngasih orang tua. Maksudnya kayak gimana ya, aku pakai pribadi untuk jajan pribadi, apalagi waktu itu kuliah kan. Ya emang stagnansi aja gitu all shopnya. Tapi sekarang aku di rumah, aku bisa nyisihin sedikit penghasilan aku untuk orang tua. Itu bener-bener rasanya nikmat banget. Dan orderan yang masuk itu bertambah terus. Jadi intinya jangan pelit sama orang tua dan keluarga. Selagi bisa, selagi mampu, kasih meskipun sedikit. Dan meskipun kamu cuma beliin martabak gitu atau apapun, pokoknya jangan pelit. Nah, menurut aku tips sederhananya sih itu aja, nggak banyak-banyak karena ntar teman-teman bakalan pusing juga kan dengerinnya. Jadi sekian dulu tips dari aku, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang lagi ngejalanin usaha, semoga usahanya lancar, semoga kita bisa saling support dan nantinya bisa jadi big business ya, bukan small business lagi. Oke, see you on the next video. Bye.